Bismillahirrahmanirrahim. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan saya di kelompok ini pada mata kuliah kajian isu-isu pembelajaran matematika yang berjuang sampai akhir dan akhirnya menyelesaikan tugas akhir hari ini. Oke, teman-teman, di sini kami akan membuat video presentasi yang tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian isu-isu pembelajaran matematika. Di sini kami melakukan penelitian dan kami menuangkannya dalam sebuah jurnal. Dan di sini kami mengangkat judul analisis hasil belajar ditinjau dari gaya belajar. Oke, sebelum kita lanjut membahas eh, judul ini lebih dalam, mungkin kita kenalan dulu ya. Boleh di next teh. Oke, di sini kami dari kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Ada Teh Yunita Nopianti, ada saya sendiri Herlina Fauzia, dan ada juga rekan saya Teh Siti Nurodia. Oke, boleh di next Teh. Oke, di sini mungkin pertama kita masuk ke latar belakang dulu ya. Kenapa masuk ke latar belakang dulu? Karena di sini kami akan sedikit mengulas kenapa kami mengambil judul itu gitu sebagai penelitian kami. Di sini kami mengambil judul analisis hasil belajar ditinjau dari gaya belajar. Kenapa pada akhirnya kami memilih gaya belajar? Karena di sini kami mengambil judul besar yaitu pemerataan pendidikan. Kenapa sih pemerataan pendidikan kok tiba-tiba ke gaya belajar gitu ya? Gaya belajar ini sebenarnya adalah salah satu keunikan atau salah satu tabiat yang dimiliki oleh setiap manusia gitu ya, setiap siswa yang terkadang eh, di dalam kegiatan pembelajaran siswa tidak mendapat gaya belajar yang mereka ingin gitu. Ada yang dapat, ada yang tidak, dan dari sini kami menyimpulkan bahwa oh ternyata kalau misalkan di kelas itu setiap siswa tidak mendapatkan hak yang sama, menurut menurut kami itu termasuk ke dalam ketidakmerataan dalam pendidikan. Nah, di sini kami mengambil dua faktor faktor besar nih, kenapa hal ini tuh bisa terjadi gitu. Kenapa sih siswa tuh nggak dapat gaya belajar? Kenapa sih gaya belajar itu nggak dapat cara yang seharusnya gitu. Dan pada akhirnya terjadilah ketidakpemerataan pendidikan. Di sini ada dua faktor yang mempengaruhi dan menurut kami gitu. Yang pertama ada guru belum bisa mengcover atau melayani sesuai gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, ternyata beberapa guru memang belum bisa mengcover gitu siswa sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua adalah siswanya sendiri yang tidak mengetahui tentang gaya belajar mereka sendiri gitu. Kebanyakan siswa melakukan pembelajaran ya mengikuti saja gitu. Guru memberikan A, ya dituruti A, tanpa mereka tahu bahwa oh gaya belajar saya tuh harus dengan membaca loh, atau gaya belajar saya tuh harus dengan mendengarkan, atau mungkin saya harus mengeksplor itu sendiri gitu agar pembelajaran saya lebih gampang, lebih efektif gitu. Siswa tidak mengetahui itu. Dan pada akhirnya kami menentukan judul yaitu analisis hasil belajar terhadap ditinjau dari gaya belajar gitu. Dan selanjutnya mungkin kami akan masuk ke pendahuluan karena di pendahuluan ini terdapat beberapa literatur yang kami pakai gitu sehingga akhirnya kami memutuskan judul ini dengan beberapa penguatan. Mungkin untuk pendahuluan dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Teh Yunita Nopianti, dipersilahkan. Oke, oke, cek suara saya masuk kan ya? Nah, untuk pendahuluan itu sendiri yaitu terkait pembelajaran di mana poin pertamanya adalah pembelajaran matematika. Karena kenapa pembelajaran matematika? Karena ini adalah kajian isu-isu terkait pembelajaran matematika gitu. Nah, di poin pertama, pembelajaran matematika merupakan salah satu cara agar perkembangan pembentukan pola pikir manusia itu meningkat. Gitu. Hal ini sejalan dengan Purnamasari dan Setiawan di tahun 2019 yang menyatakan bahwa salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa di sekolah yang mampu dan berperan penting dalam pembentukan pemikiran siswa, terutama dalam kehidupan sehari-hari, ialah pembelajaran matematika. Lalu, dalam kegiatan belajar mengajar ini, terdapat beberapa unsur nih yang
mungkin bukan yang berpengaruh gitu, yang mempengaruhi hasil belajar atau hasil prestasi siswa itu sendiri. Nah, salah satu di antaranya ialah gaya belajar atau minat belajar. Nah, gaya belajar menurut Sari dan Sartika di tahun 2021 yaitu bentuk dan metode pembelajaran yang perlu dinikmati dan menarik siswa itu sendiri, di mana gaya belajar ini akan bervariasi dari satu siswa ke siswa lainnya. Lalu menurut Widiawati di tahun 2018 menyatakan ada 3 jenis gaya belajar yang dikategorikan berdasarkan preferensi individu dan tingkat di mana mereka mampu memperoleh informasi. Yang pertama ada gaya belajar auditori atau gaya belajar mendengarkan. Selanjutnya ada gaya belajar visual atau gaya belajar dari segi melihat, dan yang terakhir ada gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar kinestetik itu lebih ke belajar secara langsung melalui gerakan, lebih mengeksplor sendiri gitu terkait bagaimana lebih aktif daripada gaya belajar visual maupun auditorial lainnya. Nah, berdasarkan studi pendahuluan tadi yang sudah disebutkan teman saya Herlina Fauzia, kami melakukan studi pendahuluan ke salah satu sekolah terkait hal ini gitu. Ternyata masih didapatkan bahwasannya siswa yang masih belum mengetahui gitu, apa sih gaya belajar dominan yang mereka miliki gitu. Dan masih terdapat juga guru-guru yang masih belum bisa memfasilitasi dengan optimal gitu. Belum mampu memfasilitasi siswanya dengan baik sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki. Sehingga berdasarkan studi pendahuluan ini kami mengambil judul yang tadi, analisis hasil belajar ditinjau berdasarkan hasil belajar siswa. Salah, ditinjau berdasarkan gaya belajar. Oke, next. Yaitu metode. Metode. Sebelum ke metode, kita harus mengetahui dulu nih tujuan dari penelitian ini itu apa sih? Nah, ternyata tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan bagaimana hasil belajar siswa ditinjau dari gaya belajar yang mereka miliki. Itu tujuan utamanya. Lalu subjek yang kami gunakan atau yang telah kami lakukan terdapat kepada pengambilan sampel yaitu 25 orang siswa peserta didik di salah satu SMA yang berada di wilayah Kecamatan Cililin. Nah, untuk instrumennya itu sendiri seperti apa sih? Nah, untuk instrumennya sendiri yaitu instrumen non-tes berupa angket gaya belajar, di mana angket tersebut untuk mengetahui gaya belajar dominan yang mana sih yang dimiliki siswa itu gitu. Nah, dengan 30 pernyataan yang ada, di mana jawabannya ialah pernyataan ya dan tidak, sehingga setelahnya kita akan bisa mengetahui gitu terkait gaya belajar apa sih yang mereka miliki gitu, yang dominan tepatnya lebih mereka miliki. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data itu sendiri yaitu menggunakan dengan Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel ini tuh lebih digunakan untuk kita mengetahui berapa banyak siswa yang memiliki gaya dominan belajar visual, berapa banyak siswa yang memiliki gaya belajar yang kinestetik maupun auditorial itu sendiri gitu. Nah, setelahnya kami mempresentasikan hasil keseluruhan rata-rata dari gaya belajar siswa itu sendiri dikaitkan, dihubungkan dengan hasil belajar sebelumnya. Nah, sebelum pengolahan data, kami pun meminta hasil belajar siswa kepada guru yang bersangkutan untuk bisa kami olah bersamaan dengan angket hasil gaya belajar siswa tadi. Oke, sekian. Selanjutnya boleh akan dilanjut oleh teman saya Siti Nurodia. Oke. Terima kasih kepada rekan saya. Nah, sekarang kita akan bahas ke hasil. Dari penelitian yang kami lakukan di salah satu SMA di Kecamatan Cililin dengan melibatkan subjek sebanyak 25 siswa. Nah, dari 25 siswa itu, tadi instrumennya yaitu mengisi angket gaya belajar dan didapatkan hasilnya seperti pada tabel. Nah, untuk gaya belajar yang dominan visual itu terdapat 7 siswa, sebanyak 7 siswa. Untuk gaya belajar yang dominan di auditori itu sebanyak 8 siswa. Untuk gaya belajar yang kinestetik itu sebanyak 5 siswa. Dan untuk gaya belajar campuran itu sebanyak 5 siswa. Next.
Nah, dari tadi hasil yang didapat banyaknya siswa sesuai gaya belajar, selanjutnya kami mengolah persentase hasil belajar siswa karena kita sebelumnya tadi sudah meminta nilai hasil belajar siswa kepada guru yang bersangkutan. Nah, untuk apa kita olah? Untuk mengetahui rata-rata persentase hasil belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya gitu. Nah, terlihat bahwa siswa dengan gaya belajar kinestetik itu memiliki hasil belajar yang paling tinggi di antara jenis gaya belajar lainnya. Dan berikut merupakan uraiannya terdapat pada tabel. Ya, terlihat pada tabel bahwa untuk gaya belajar yang dominan visual itu persentase hasil belajarnya sebesar 85,86%. Untuk gaya belajar dengan auditori rata-rata persentasenya 76,88%, dan untuk gaya belajar kinestetik itu persentase belajarnya 87,20%. Jadi memang benar ya, terlihat bahwa yang kinestetik itu memiliki persentase rata-rata hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaya belajar lainnya. Oke, next. Nah, pembahasan. Dari hasil penelitian, analisis, hasil belajar siswa ditinjau berdasarkan gaya belajar, didapat bahwa ada 25 orang siswa di salah satu SMA di Kecamatan Cinilin. Di antaranya terdapat 7 siswa dengan gaya belajar visual, 8 siswa dengan gaya belajar auditori, 5 siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan sisanya sebanyak 5 siswa dengan gaya belajar campuran. Dari campuran ini dia bisa dominan 2 gaya belajar atau bahkan ketiga gaya belajarnya gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya gitu ya, di penelitian kita terdapat pengaruh dari gaya belajar yang dimiliki siswa terdapat terhadap hasil belajarnya. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian Falah pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar matematika dan minat belajar matematika siswa terhadap hasil belajar siswa, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh hasil belajar matematika yang memiliki minat belajar dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian didukung juga oleh penelitian Haryati pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa gaya dan minat belajar itu sangat berpengaruh terhadap prestasi atau hasil belajar matematika siswa. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya, Rina. Oke teman-teman, dari tadi yang kita sudah membahas latar belakang, pendahuluan, metode, sampai hasil dan pembahasan, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa ternyata terdapat pengaruh nih dari gaya belajar terhadap hasil belajar, atau ternyata ada pengaruhnya nih dari hasil belajar berdasarkan gaya belajarnya. Ternyata siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik itu ternyata hasil belajarnya tuh beda gitu. Dan dari penelitian yang kami lakukan di salah satu SMA di Kecamatan Cililin ini, ternyata didapat bahwa hasil belajar dari siswa yang memiliki gaya belajar dominan kinestetik itu ternyata lebih tinggi daripada siswa dengan gaya belajar dominan visual ataupun auditori. Oke, boleh di next deh. Mungkin sekian dari kami. Mudah-mudahan sedikit penelitian kecil ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, dan mudah-mudahan ada lagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mendalami penelitian yang telah kami lakukan. Terima kasih. Saya Rina Fauzia dan mungkin rekan saya Teh Yunita dan juga Teh Siti Nurodia pamit undur diri. Boleh di next. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.